Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Milik siapakah anak-anakmu? Milik siapakah anak-anakmu? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 2 ayat ke-48. Dan ketika orang tuanya melihat dia atau Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Pada ayat yang sebelumnya, ayat ke-47, dan semua orang yang mendengar Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar tentang hak kepemilikan. Apakah benar anak-anak yang terlahir dalam keluarga kami, cucu yang terlahir dalam keluarga kami adalah milik kami atau sesungguhnya milik siapa? Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam banyak hal kehidupan kita seringkali lupa bahwa mana yang merupakan hak milik dan mana yang merupakan sebetulnya adalah titipan. Mana yang hak milik dan mana yang titipan. Tatkala terlalu lama ada pada tangan kita, padahal itu adalah titipan, kita seringkali menganggap itu adalah hak milik kita. Berapa banyak kasus-kasus tanah pemerintah karena diduduki oleh masyarakat sekian lama turun-temurun, lalu menganggap itu adalah hak miliknya, padahal itu adalah tanah pemerintah. Dalam kasus yang lain, misalkan sewaktu kita dititipkan barang tertentu, mungkin motor, mungkin mobil, dan dari awal jelas bahwa itu adalah dipinjamkan, dititipkan, satu hari kelak nanti akan diambil. Karena terlalu lama dititipkan, terlalu lama dipinjamkan, kemudian lama-lama kita merasa lupa bahwa itu adalah titipan dan itu bukanlah hak milik. Suatu saat nanti akan diminta oleh pemiliknya. Nah, kita berbicara sahabat seperjalanan tentang anak cucu kita. Anak cucu kita apakah milik kita? Itu adalah titipan. Anak dan cucu itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah, dan sewaktu dititip, maka Tuhan pun memberikan pesan-pesan. Sama seperti sahabat seperjalanan menitipkan rumah untuk ditinggali, menitipkan kendaraan, menitipkan apapun juga tentu ada pesan-pesan. Pesannya 1, 2, 3, tidak boleh orang masuk, siapa yang boleh, siapa yang tidak, siapa yang pakai, siapa yang tidak. Anak pun demikian. Sehingga sewaktu membimbing anak mengasuh keturunan, maka pengasuhan yang kita lakukan, nasihat yang kita lakukan, perintah yang kita berikan kepada anak cucu kita, itu berdasarkan kepada siapa yang menitipkan. Anak cucu kita adalah Tuhan yang menitipkan, dan bukan punya kita. Betul terlahir dari buah kandung dan benih dari kedua orang tua, tapi itu titipan. Dari mulai kitab Ulangan dikatakan, ajarkanlah anakmu berulang-ulang, supaya mereka takut akan Tuhan, yaitu siapa? Bapa, Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ajarkanlah mereka untuk mengenal dan memahami Taurat Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu perintah Tuhan. Yang menarik adalah Maria dan Yusuf yang merupakan orang tua daripada Yesus. Dengan jelas mereka tahu bahwa itu adalah titipan Allah. Dari semenjak dikandung pun dikatakan, engkau akan mengandung seorang anak dan akan diberi nama Immanuel, Tuhan beserta dengan setiap manusia. Allah sudah menjelaskan bahwa Yesus yang terlahir dari buah kandung dan benih Maria, dan tentunya bukan Yusuf ya, orang tuanya Yusuf, tapi benihnya adalah dari Roh Kudus, dikandung oleh Ibu Maria dan dititipkan oleh Tuhan dengan pesan-pesan dia akan membawa keselamatan kepada dunia ini. Itu adalah titipan.
Sewaktu bertumbuh selama 12 tahun dalam pengasuhan kedua orang tuanya, maka lama-lama merasa bahwa titipan itu adalah hak milik mereka, lalu punya hak untuk mengarahkan, menuntun Yesus itu ke arah mana. Dalam kasus Yesus tidak memberitahu tetap ada di Yerusalem, sementara orang tuanya telah pulang dari Yerusalem, karena itu adalah kebiasaan di setiap Paskah. Tentu ini sesuatu yang lain. Tetapi sewaktu kemudian melihat Yesus sedang bersoal jawab dengan siapa? Dengan alim ulama. Lalu kemudian ibunya berkata, "Nak, bapamu dan ibumu mengkhawatirkan engkau, tidak ada salah. Tidak ada salah dalam hal ini." Namun tidak ada catatan bahwa Maria melihat bahwa tatkala melihat Yesus sedang bersoal jawab dengan para alim ulama, dengan ahli Taurat, ibunya menyadari bahwa itu adalah anak hanyalah titipan. Bahwa Yesus sedang menjalankan rencana-rencana Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk menjalankan rencana Allah yang lebih mulia daripada rencana dan pikiran-pikiran orang tua. Sahabat seperjalanan, mari kita bicara tentang anak dan cucu kita yang ada dalam rumah tangga kita. Berapa banyak orang tua lupa? Setiap anak ada jalannya Tuhan, setiap anak ada pilihan yang Tuhan titipkan kepada kita, dan anak sedang menjalani programnya Tuhan. Keturunan kita sedang menjalani rencananya Allah. Anak dan cucu kita sedang berkoneksi dengan Tuhan untuk menjalani kehidupannya, dan anak cucu kita bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada orang tua yang paling utama, karena kita adalah titipan. Kita hanya menangkap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan kepada anak dan cucu keturunan yang dititipkan kepada kita, dan kita memberikan perintah, kita memberikan bimbingan dari perintah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Sama sekali kita tidak boleh memasukkan rencana program kita, kehendak kita, keinginan kita yang terjadi kepada anak cucu kita adalah keinginan dan kehendak Allah yang terjadi, program dan keputusan Allah yang terjadi, rencana kepada masa depan Allah yang terjadi kepada anak-anak dan cucu kita. Sahabat seperjalanan, semoga dengan memahami tentang renungan ini dengan sebuah tema, milik siapakah anak-anakmu? Maka kita menjawab, anak dan cucu kami adalah milik Tuhan, dan sewaktu ada pada lingkup keluarga kami, maka itu adalah titipan. Dan sewaktu titipan, maka kami akan menjalankan sewaktu membimbing, mengasuh anak cucu, mengarahkan dengan arah yang Tuhan tunjukkan. Menyampaikan kehendak adalah kehendak Allah kepada anak kita dan bukan kehendak orang tua kita. Kehendak daripada setiap kita sebagai orang tua. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kepekaan untuk memahami, membimbing anak cucu kita, keturunan kita ke dalam jalannya Tuhan dan bukan jalannya kita, ke dalam pikirannya Tuhan dan bukan ke dalam pikiran kita, ke dalam rencananya Tuhan dan bukan rencana kita. Kalau kemudian ada yang berbeda antara kehendak kita dan anak punya jalan, maka datanglah kepada Tuhan bertanya, ini anak punya kehendak, kami orang tua punya kehendak, mana yang benar? Kalau kehendaknya itu adalah sesuai dengan apa yang kehendaki orang tua, dan itu adalah kehendak Allah, maka beritahu kepada anak. Namun tatkala anak justru dia lebih menangkap kehendak Tuhan daripada kita orang tua, dan anak sedang menjalankan kehendak Tuhan dengan pilihannya, maka biarlah dia berjalan dengan kehendak Tuhan. Karena anak adalah titipan, sewaktu kita mengasuh, kita mendidik, membimbing, maka bimbingan, pengasuhan harus berdasarkan cara dan juga rencananya Tuhan. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur lewat renungan saat ini kami diingatkan bahwa keturunan kami, anak dan cucu kami adalah titipan dan bukan milik kami. Karena titipan, maka segala upaya pengasuhan, bimbingan, dan juga pembekalan apa yang kami kerjakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah anak dan cucu kita hanyalah titipan, bukan milik kita. Titipan Tuhan yang dimiliki oleh kita untuk dijalani di dalam jalan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.